Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kode yang akan digunakan pada tugas purchase Laravel perpustakaan. Nah, di aplikasi perpustakaan ini sudah ditambahkan fitur pada menu purchase yang memiliki sistem keamanan tambahan. Setiap proses edit dan delete tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi harus menggunakan verifikasi password yang dimiliki oleh kepala perpustakaan terlebih dahulu. Tujuan penambahan fitur ini digunakan agar edit dan delete dari purchase itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang user. Nah, selanjutnya itu di tabel Blade PHP sudah ditambahkan button edit dan button delete. Nah, di button edit ini gunanya itu untuk mengirim action edit dan membuka modal password. Dan itu juga berlaku di button delete. Jadi ketika button tersebut diklik, nanti sistem akan membuka modal passwordnya sehingga sistem nantinya tidak akan langsung menjalankan edit atau delete, tapi meminta password terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di index Blade PHP juga sudah ditambahkan di bagian navbar, yaitu input untuk purchase ID dan actionnya. Nah, purchase ID ini digunakan untuk menyimpan ID yang akan diproses, sedangkan action ini digunakan untuk menyimpan jenis aksi yaitu edit dan delete. Modal ini digunakan untuk lapisan keamanan tambahan sebelum data diproses. Selanjutnya ada verifikasi di controller. Nah, di sini sudah ditambahkan public function verify yang digunakan untuk memverifikasi password yang dimasukkan oleh user. Function ini nantinya akan bertugas untuk mengecek sebuah data diproses yang di bagian sini digunakan untuk membandingkan password input dengan password yang ada di database, sehingga nanti di sini akan dilakukan checking sehingga password di database yang sudah dibahas akan dicek oleh sistem dan password di database tidak akan terlihat secara langsung, melainkan dilihat terlebih dahulu. Dan jika password yang dimasukkan oleh user salah atau data kepala perpustakaan tidak ada, maka PHP akan mengembalikan ke purchase index dan akan memunculkan pesan error password salah. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada kode untuk mengambil data purchase. Nah, kode ini digunakan untuk mencari data purchase berdasarkan ID yang dikirim dari modal saat button diklik. Jika ID tersebut tidak ditemukan, maka kita nanti akan mengembalikan ke purchase index dan menunjukkan pesan error data tidak ditemukan. Selanjutnya adalah action delete. Action delete ini berfungsi jika user memilih action delete dan nantinya semua data purchase yang terhubung akan dihapus. Nah, setelah data berhasil dihapus, nanti sistem akan mengembalikan halaman ke purchase index dan menampilkan pesan sukses data berhasil dihapus. Selanjutnya, selain action delete, juga terdapat action edit. Action edit ini digunakan atau bekerja saat user memilih action edit. Nantinya, jika kita mencet icon seperti button, kita akan diarahkan ke halaman purchase edit. Tapi sebelum diarahkan ke sana, kita diminta untuk memasukkan password yang dimiliki oleh kepala perpustakaan. Nah, selanjutnya di create PHP di bagian akhir ditambahkan kode ini. Nah, kode ini digunakan untuk
mengatur form di bagian this is a purchase input purchase form edit. Ini berarti sistem nanti akan mengecek apakah data tersebut sedang diedit. Jika sedang diedit, maka akan ditampilkan form edit. Namun jika tidak ingin mengedit, maka akan ditampilkan form insert. Lanjut ke bagian form insert.php. Nah, di form ini sudah ditambahkan di bagian buttonnya itu ada JavaScript. Nah, JavaScript ini nanti akan berfungsi untuk memvalidasi. Jadi sistem nanti tidak akan langsung mensubmit. Lalu di distributor, nah di sini juga terdapat JavaScript. JavaScript ini digunakan untuk mengambil data distributor dari database dan nantinya akan ditampilkan di dalam drop-down form insert. Nah, selanjutnya selain distributor, selanjutnya ada bagian subtotal. Nah, di subtotal ini juga digunakan itu ada data array. Data array ini bermaksud untuk agar sistem nantinya akan langsung menghitung secara otomatis total dari purchase-nya. Kemudian kita tidak bisa memasukkan datanya secara manual, yang hanya bisa membaca saja. Selain itu ada total payment. Total payment ini nantinya akan mengambil data sementara data session. Nah, jika data dari session kita ada, maka akan ditampilkan 0. Dan yang seperti subtotal, kita hanya bisa membaca saja, tidak bisa mengisinya secara manual. Lalu, satu lagi di basic PHP itu ada kode ini. Mungkin kode ini digunakan untuk menampilkan kotak yang akan meminta password sebelum melanjutkan aksi edit atau delete. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password yang dimiliki oleh kepala perpustakaan. Dan setelah berhasil masuk, nanti form yang akan diisi akan dikirimkan ke purchase verify yang ada di controller. Nah, segitu saja penjelasan fungsinya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan kode-kode yang tadi dijelaskan. Nah, di sini ada revenue purchase, termasuk nanti akan diarahkan ke purchase form insert. Masukkan invoice-nya, lalu masukkan datanya. Berikutnya kita pilih tanggal 4. Lalu di sini nanti bukunya akan muncul secara drop down yang tidak diisi secara manual. Ini pilih website commit, kemudian input type-nya commit, purchase price-nya pilih input, kuantitasnya misalkan kita mau 2 buku. Pilih distributornya. Nah, di sini akan langsung di save aja. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Yes, kemudian langsung kita coba untuk melakukan hapus. Saat menghapus data ini, nanti kita akan meminta password.
Nah, password ini itu berasal dari user kepala perpustakaan. Oke, ini nanti akan muncul pop-up lagi seperti ini. Dan datanya berasal dihapus. Dan hal ini juga berlaku untuk form action. Nah, di sini form action juga diminta passwordnya untuk melanjutkan edit. Nah, sekian penjelasan fungsi-fungsi dari kode yang digunakan di tugas PC Laravel perpustakaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.